Episode 1. Sayang, sepertinya aku mulai besok akan pulang lebih larut. Soalnya pekerjaan di kantor banyak sekali. Aku bahkan harus berangkat lebih awal dari biasanya. Agar semua bisa selesai, ucap Farel pada Mita sang istri. Apa ada masalah di kantor? Mas, apa masalahnya serius? Tanya Mita. Iya, belakangan ini ada banyak sekali masalah di kantor. Kamu tidak apa-apa kan jika aku harus pulang larut malam? Tanya Farel sambil mengelus rambut Mita dengan pelan dan penuh kasih sayang. Aku tidak apa-apa mas. Lagian nanti aku minta Via menemaniku. Lagi pula ada Big Ani dan Jihan mas. Tapi meskipun banyak masalah di kantor mas harus tetap menjaga kesehatan, aku tidak mau melihat mas sakit. Pinta Mita dan diangguki Farel patuh. Aku senang kau mengerti sayang, kau yang paling mengerti aku. Kau adalah wanita terbaik yang pernah aku miliki, dan aku merasa sangat senang dan beruntung bisa menikah denganmu. Aku akan tetap menjaga kesehatan, ucap Farel sambil mencium kening Mita, dan Mita merasa sangat bahagia. Kau juga harus menjaga kesehatan di rumah. Kau tahu, kan kalau aku sangat mencintaimu. Lanjut Farel membuat Mita tersenyum dan mengangguk pelan. Ayo tidur, besok aku harus pergi ke kantor pagi-pagi sekali, kau pun akan ke butik. Kan? Tanya Farel. Iya mas. Ada beberapa pesanan baju penting yang harus aku kerjakan segera karena mereka minta diselesaikan dalam minggu ini, jawab Mita. Akhirnya Mita dan Farel memutuskan untuk tidur lebih cepat. Karena malam sudah semakin larut. Pukul 3 Mita terbangun karena ia merasa sangat haus sekali. Saat ia terbangun ia menatap ke arah sebelah ranjangnya, tidak ada suaminya. Mita mencoba menyalakan lampu agar kamar menjadi terang, tapi tetap tak menemukan keberadaan suaminya. Kemana Mas Farel? Apa ia turun ke bawah atau pergi kemana? Tanya Mita dalam hati. Mita turun dari ranjang dan berjalan menuju pintu kamar mandi. Untuk mencari apakah Farel ada di kamar mandi atau tidak, dan rupanya tak ada orang di sana. Mita berjalan menuju pintu kamar dan membuka pintu dengan pelan. Mita berjalan menuruni anak tangga untuk mencari Farel, sekaligus untuk mengambil air minum. Dan tiba-tiba saja Farel sudah ada di depan matanya dengan raut wajah yang terlihat sangat panik. Keduanya sama-sama terkejut. Terlihat jelas Farel sangat terkejut saat melihat kehadiran Mita ada di depannya. Sedang apa di sini, sayang? Tanya Farel sedikit panik. Mas dari mana? Kenapa terlihat sangat panik? Apa ada sesuatu? Tanya Mita heran. Aku dari kamar mandi tadi. Iya, kamar mandi, ucap Farel dengan cepat. Bukankah kamar mandi ada di kamar? Mas, kenapa harus pergi ke kamar mandi bawah? Tanya Mita heran. Iya ada. Tapi tadi aku turun ke dapur untuk mengambil air minum karena merasa sangat haus. Tiba-tiba kebelet pengen ke kamar mandi dan memakai kamar mandi bawah yang lebih dekat. Kau pasti mencariku kan? Ucap Farel lembut dan merangkul istrinya ini. Kamu mau kemana? Tanya Farel cepat. Ingin turun ke dapur untuk minum, jawab Mita. Aku bawa air minum untukmu.
"Ayo naik," ucap Farel dan mengajak Mita kembali ke kamar. Mita merasa sedikit aneh dengan perkataan Farel, tetapi ia mencoba untuk berpikir positif. Keduanya berjalan masuk ke kamar untuk kembali beristirahat. Farel maupun Mita berbaring di ranjang. Tak lama dari mereka masuk ke kamar. Jihan terlihat berjalan menuju kamarnya dan menutup pintu kamar dengan pelan. Jihan adalah sahabat baik Mita sejak dahulu. Sudah beberapa hari ini ia menginap di rumah Mita karena ingin mencari pekerjaan dan rumah dekat rumah Mita. Jihan merupakan seorang janda karena ia baru saja bercerai dengan suaminya. Karena Mita dan Jihan bersahabat karib membuat Mita kasihan dan meminta Jihan untuk tinggal di rumahnya beberapa hari menjelang mendapatkan rumah. "Mas Farel, kenapa? Apa ada yang terjadi, Mas?" tanya Mita yang melihat suaminya tak seperti biasa. Terlihat lebih gelisah. "Hah? Kau bilang apa, sayang?" tanya Farel. "Apa yang Mas pikirkan? Apa itu terlalu berat? Jika memang terlalu berat, Mas bisa ceritakan padaku. Siapa tahu aku bisa membantu," ucap Mita mengusap lengan Farel pelan. "Tidak ada sayang. Sebaiknya kita tidur. Bukannya besok kamu harus pergi ke butik," ucap Farel sambil mengecup singkat kening Mita. "Baiklah kalau begitu. Mas juga istirahat biar saat ke kantor besok Mas merasa lebih segar," ucap Mita tersenyum kecil dan meringkuk di tubuh suaminya ini. "Terima kasih sudah mau menampungku di sini, Mit. Kamu memang sahabat terbaikku. Kalau tidak ada kamu aku tidak tahu harus bagaimana saat hatiku hancur oleh Ilham," ucap Jihan tersenyum manis dan memeluk Mita. Sedangkan Farel sudah pergi bekerja sejak pagi. "Kamu kaya sama siapa saja, Ji? Aku sudah menganggapmu seperti saudaraku sendiri. Jangan sungkan minta apapun dariku. Sudah jangan pikirkan Ilham lagi, saat ini kamu harus menata hatimu. Move on, Ji," ujar Mita memberikan semangat. "Lagi pula kamu juga tinggal dekat dari rumahku. Kapanpun kamu bisa kemari dan aku juga bisa ke sana, bukan?" Jihan menganggukkan kepalanya dan tersenyum manis pada Mita. "Tapi aku minta maaf Ji tidak bisa membantumu pindahan. Soalnya ada beberapa pakaian yang harus aku selesaikan secepatnya. Bulan depan ada pernikahan anak pebisnis hebat jadi semuanya harus selesai. Aku takut jika diberikan kepercayaan malah tidak amanah." "Tidak masalah. Kamu sudah ikut mencarikan kau rumah saja aku sudah bahagia, Mit. Tidak perlu membantu lagi, aku juga mengerti jika kamu sibuk. Kamu seorang wanita karir yang hebat. Aku bangga padamu," jawab Jihan. "Kalau begitu aku permisi dulu, Mit. Terima kasih untuk tumpangannya dan terima kasih untuk pemberianmu selama aku di sini." "Pemberian apa? Makan? Hahaha, kamu ini Ji ada-ada saja. Hanya sekedar makanan sampai segitunya." Mita tersenyum kecil saat melihat Jihan pergi meninggalkan rumahnya. Dia sangat menyayangi Jihan, sudah seperti keluarga Ni sendiri. Hanya menyayangkan saja. Kehidupan rumah tangga Jihan tak seberuntung dirinya yang memiliki suami penyayang serta bertanggung jawab. Farel menatap jam tangannya. Dia terlihat gelisah karena harus mengejar pekerjaannya karena dia sudah ada janji makan siang ini.
Segera masukkan laporannya agar Pak Gio bisa memeriksanya. Aku ada janji siang ini. Perintah Farel pada bawahannya. Farel bekerja di salah satu perusahaan besar dan menjabat sebagai manajer marketing. Ponsel Farel berbunyi dan dia segera mengangkatnya. Iya sayang. Sabar sebentar lagi ke sana. Ujar Farel lalu menutup ponselnya. Kemana saja kamu mas? Lama sekali. Aku harus mengerjakan beberapa berkas penting sayang. Jangan marah-marah begitu. Cantiknya hilang loh. Goda Farel. Gombal. Ayo katanya mau belanja. Jangan cemberut begitu. Goda Farel. Aku kesal. Bagaimana biar kamu nggak kesal lagi kita belanja apapun yang kamu mau? Bujuk Farel membuat wajah Jihan berseri. Ya, perempuan itu adalah Jihan sahabat istrinya. Farel dan Jihan sudah menjalin hubungan di saat Jihan baru bercerai dari Ilham. Farel juga yang memiliki ide agar Jihan mencari rumah dekat dari rumahnya agar mereka bisa bertemu tiap hari di saat Mita lengah. Jihan bergelayut manja di lengan Farel, mereka memasuki toko penjual lingerie terbaik. Mas, yang itu kayaknya cantik, tunjuk Jihan. Bak seperti pengantin baru, mereka tak bisa terpisahkan. Jihan terus menggenggam tangan Farel. Cantik, apalagi kalau kamu yang pakai malam nanti. Bisik Farel membuat Jihan tersenyum malu. Pelayan toko mengambilkan beberapa lingerie yang ditunjuk oleh Jihan. Tunggu di sini mas, aku coba dulu. Ucap Jihan dan diangguki Farel. Sudah 15 menit Jihan di dalam ruangan ganti membuat Farel mendekat dan ikut masuk. Mas, ucap Jihan terkejut saat Farel mendatanginya dan segera membungkam bibir Jihan dengan ciumannya. Tangan Farel sudah turun ke bawah. Hingga masuk ke dalam bagian bawah membuat Jihan memejamkan matanya melenguh. Jihan membuka kakinya sedikit lebih lebar memberikan akses agar Farel bisa leluasa bermain di bawah sana. Merasa kekasihnya ini sudah basah, Farel segera mengeluarkan tangannya. Kamu ada tisu? Tanya Farel dan Jihan segera meraih tasnya untuk mengambil tisu. Keduanya tertawa kecil, bisa-bisanya mereka melakukan di ruang ganti. Kamu kelewatan mas. Habisnya aku suka nggak tahan kalau lihat kamu. Apalagi pakai lingerie gini. Aku mau untuk malam nanti. Ujar Farel mengedipkan sebelah matanya membuat Jihan tersipu malu.